Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari. Kita kembali lagi berjumpa dalam Renungan Harian Toraya, edisi Selasa 27 Januari 2026. Kita akan bersama merenungkan firman Tuhan dari kitab Hakim-Hakim, pasal 7 ayat 12 hingga ayat yang ke-22. Mari berdoa, kita meminta pertolongan Tuhan. Kita berdoa. Dimuliakanlah namamu ya Bapa, Allah pemilik kehidupan kami. Syukur kepadamu oleh karena kasih pemeliharaanmu yang terus kami alami dalam perjalanan hidup ini. Kami boleh ada hingga saat ini menikmati hari baru semata-mata karena kasih dan kemurahanmu. Syukur kepadamu ya Tuhan. Kami akan melanjutkan hari hidup kami. Kami mohon tuntunan Tuhan. Kami akan belajar bersama kebenaran firman-Mu untuk menjadi pedoman kami dalam melanjutkan hari hidup ini. Kiranya Roh Kudus Tuhan menuntun kami agar kami mampu memahami firman-Mu pada saat ini. Bersabdalah kepada kami ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami datang berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hakim-Hakim pasal 7 ayat 12 hingga ayatnya yang ke-22. Saya bacakan bagi kita semua. Gideon mengusir musuh. Firman Tuhan. Adapun orang Midian dan orang Amalek dan semua orang dari sebelah timur itu bergelimpangan di lembah itu, seperti belalang banyaknya, dan unta mereka tidak terhitung, seperti pasir di tepi laut banyaknya. Ketika Gideon sampai di situ, kebetulan ada seorang menceritakan mimpinya kepada temannya. Katanya, "Aku bermimpi, tampak sekeping roti jelai terguling masuk ke perkemahan orang Midian. Setelah sampai ke kemah ini, dilanggarnyalah kemah itu sehingga roboh dan dibongkar bangkirnyalah. Demikianlah kemah ini habis runtuh." Lalu temannya menjawab, "Ini tidak lain dari pedang Gideon bin Yoas, orang Israel itu. Allah telah menyerahkan orang Midian dan seluruh perkemahan ini ke dalam tangannya." Segera sesudah Gideon mendengar mimpi itu diceritakan dengan maknanya, sujudlah ia menyembah. Kemudian pulanglah ia ke perkemahan orang Israel lalu berkata, "Bangunlah, sebab Tuhan telah menyerahkan perkemahan orang Midian ke dalam tanganmu." Sesudah itu dibaginyalah ke 300 orang itu dalam 3 pasukan, dan ke tangan mereka semuanya diberikannya sangkakala dan buyung kosong dengan sulu di dalam buyu itu. Dan berkatalah ia kepada mereka, "Perhatikanlah aku dan lakukanlah seperti yang kulakukan. Maka apabila aku sampai ke ujung perkemahan itu, haruslah kamu lakukan seperti yang kulakukan. Apabila aku dan semua orang yang bersama dengan aku meniup sangkakala, maka haruslah kamu juga meniup sangkakala sekeliling seluruh kemah itu dan berseru, 'Demi Tuhan dan demi Gideon.' Lalu Gideon dan ke-100 orang yang bersama-sama dengan dia sampai ke ujung perkemahan itu pada waktu permulaan giliran jaga tengah malam, ketika penjaga-penjaga baru saja ditempatkan. Lalu mereka meniup sangkakala sambil memecahkan buyung yang di tangan mereka. Demikianlah ketiga pasukan itu bersama-sama meniup sangkakala dan memecahkan buyung dengan memegang obor di tangan kirinya dan sangkakala di tangan kanannya untuk ditiup serta berseru, 'Pedang demi Tuhan dan demi Gideon.' Sementara itu tinggallah mereka berdiri masing-masing di tempatnya sekeliling perkemahan itu, tetapi seluruh tentara musuh menjadi kacau balau, berteriak-teriak dan melarikan diri. Sedangkan ke 300 orang itu meniup sangkakala. Maka
Di perkemahan itu Tuhan membuat pedang yang seorang diarahkan kepada yang lain, lalu larilah tentara itu sampai ke Betsita ke arah Serera, sampai ke pinggir Abel Mehola dekat Tabat. Amin. Satu tema yang akan kita renungkan bersama pada saat ini, yaitu bukan dengan kekuatanku. Bukan dengan kekuatanku. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang sama dikasihi Tuhan, pergumulan adalah realitas hidup kita. Pergumulan bisa ringan, bisa juga berat. Hal ini sangat tergantung pada kesiapan orang yang menghadapinya. Apapun itu, kita tidak selalu punya pilihan untuk menolaknya. Di hadapan pergumulan, kita hanya akan menjawab pertanyaan ini. Apa yang akan kamu lakukan? Nah, melalui kisah tentang Gideon dalam bacaan kita diajak untuk tidak mengandalkan kekuatan dan hikmat diri sendiri, melainkan mengandalkan Tuhan. Orang-orang Midian dan Amalek datang dengan kekuatan mengerikan. Jumlah mereka seperti belalang dan unta mereka banyak seperti pasir di tepi laut. Sementara itu, Gideon hanya memiliki 300 orang pasukan. Dari segi kekuatan, Bapak, Ibu, saudara-saudari, tidak ada harapan bagi Gideon untuk menang. Namun Allah lalu menawarkan pertolongan dengan solusi yang sangat logis, tampak aneh dan tidak lazim. Bayangkan, mereka diminta maju ke medan perang layaknya orang yang mau parade seni budaya. Mereka membawa terompet dan kendi kosong dengan obor di dalamnya. Tetapi hasilnya, mereka menang. Ini bukan hanya tentang Allah yang akan berperang untuk umatnya, tetapi juga tentang ketaatan dan kesediaan seorang pemimpin untuk tunduk pada ketetapan Tuhan, sekalipun itu tampak tidak lazim. Kisah ini menegaskan pelajaran penting. Tuhan tetap bekerja bahkan dalam kelemahan-kelemahan kita, Bapak, Ibu, saudara-saudari. Sebagai alat Tuhan, kita tidak sempurna, penuh kekurangan, penuh kerapuhan, dan ketakutan. Hal-hal ini bisa membuat kita ciut di hadapan pergumulan. Namun, dari kisah Gideon, kita tahu bahwa kita tidak pernah menang dengan kekuatan kita, melainkan oleh topangan Tuhan, melainkan hanya oleh topangan Tuhan. Jika kita ada di tangan Tuhan, siapakah dapat melawan? Maka perlu hikmat untuk mau tunduk pada ketetapan Tuhan. Bisa saja hal itu tampak mustahil, namun tetaplah percaya. Iman akan memberi kita keberanian untuk melangkah bersama Tuhan. Roh Kudus menolong kita semua. Amin. Bapak, Ibu, mengamini firman Tuhan, mari berdoa bersama. Kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami datang mengucap syukur kepadamu. Terima kasih untuk waktu teduh ini, kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman-Mu yang telah kami dengarkan bersama, betul-betul kami pahami dengan baik, dan beri kami hikmat untuk menjadikan firman Tuhan sebagai dasar dan landasan kami dalam menjalani hari-hari hidup yang Tuhan percayakan bagi kami semua. Ya Tuhan, keberadaan kami semua kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Secara khusus sepanjang hari ini, berbagai hal akan kami lakukan, berbagai hal akan kami jumpai. Kami mohon tuntunan Tuhan, penyertaan Tuhan biarlah terus menjadi bagian hidup kami, dan biarlah
iman kami di dalam Kristus semakin teguh, dan biarlah rancangan Tuhan yang terjadi atas diri dan kehidupan kami semua. Kami berdoa ya Tuhan untuk sesama kami dalam pergumulan hidup. Berkati mereka pribadi lepas pribadi, Engkau yang mengenal mereka semua. Biarlah damai sejahtera Tuhan terus melingkupi kehidupan mereka sekalipun mereka sedang dalam pergumulan hidup. Kami yakin dengan iman bahwa kekuatan hikmat dari Tuhan akan terus menjadi bagian mereka ketika mereka terus berkomitmen, bertekad untuk terus hidup dan mengandalkan kuasa Tuhan dalam perjalanan kehidupan mereka. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa untuk pemerintah kami, berkati mereka semua, beri mereka hikmat, kuat, sehat, biarlah boleh memimpin kami dalam kebenaran Tuhan, dan kami boleh menikmati damai sejahtera hidup bersama di tengah-tengah berbangsa dan bernegara. Terima kasih Tuhan, inilah doa syukur permohonan kami yang kami bawa melalui anak Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami datang berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, selamat melanjutkan hari ini. Kasih Kristus yang terus menyertai kita semua. Shalom, selamat pagi.